Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mendiskusikan media pembelajaran tentang lumut krustos, mata kuliah Botani Tumbuhan Rendah yang diampu oleh Ibu Asmiati. Dan perkenalkan kami yang beranggotakan 3 orang, saya sendiri Orinsa Lucia Tamua, dan teman saya Nurhaida dan Marwati. Lichen krustos atau biasa disebut dengan lumut kerak. Pengertian, lumut kerak atau lichen ini merupakan simbiosis antara jamur dan ganggang. Jamur yang bersimbiosis disebut mycobion, biasanya dari jenis Ascomycota, sedangkan ganggang yang bersimbiosis disebut dengan Phycobion, biasanya jenis dari Cyanobacteria dan Chlorophyta. Pada saat ini dikenal sekitar 18.000 jenis lumut kerak yang tersebar luas di berbagai habitat seperti kulit pohon, kayu yang membusuk, bebatuan, dan di atas tanah yang memiliki ketahanan terhadap keadaan panas, dingin, dan kekeringan. Lumut kerak hidup menempel di pepohonan atau bebatuan, di atas tanah, tembok pagar, juga di tembok atau atap rumah. Meski dianggap sebagai pengganggu dan diremehkan, lumut kerak dapat dimanfaatkan sebagai ramuan obat tradisional, bahan pewarna, dan bioindikator pencemaran udara. Lumut kerak juga dikenal sebagai lichens, biasanya menjadi pioner sebelum jenis lumut lain dapat hidup di suatu tempat. Bentuknya seperti tumbuhan, tetapi bukan golongan tumbuhan. Ia bukan suatu organisme, namun suatu ekosistem kecil yang merupakan asosiasi simbiotik dari 2 atau 3 mitra yang berbeda satu sama lain. Mitra paling dominan pada simbiosis lumut kerak yaitu cendawan atau fungi dengan koloni ganggang atau alga, atau Cyanobacteria yang berperan memberikan satu makanan melalui fotosintesis. Berdasarkan dari bentuknya, lumut kerak ini dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu yang pertama ada krustos seperti kerak, folios seperti daun, dan fruktikos seperti semak. Untuk ukuran lumut, kerak ini beraneka ragam dari bentuk yang sangat kecil hingga yang panjangnya mencapai beberapa meter. Talus lumut kerak sebagai besar terdiri dari hifa jamur yang berjalin rapat, yang menyerupai spons, yang dapat menyerap air. Terdapat rizoid yang berfungsi sebagai pelekat pada permukaan substrat dan menyerap air dan garam-garam mineral. Ganggang memperoleh air dan garam-garam mineral dari jamur yang digunakan untuk fotosintesis yang sebagian hasilnya diberikan kepada jamur. Jamur mycobion berkembang biak dengan ascopora yang berbentuk pada apotesium. Spora yang dihasilkan akan tumbuh membentuk hifa. Apabila hifa ini menemukan ganggang yang sesuai, maka akan tumbuh membentuk talus yang baru. Untuk perkembangbiakan lumut kerak yang lebih sering dijumpai adalah perkembangbiakan secara vegetatif dengan fragmentasi atau dengan soredium. Soredium terdiri dari satu atau beberapa ganggang yang terbungkus oleh hifa jamur. Talus yang patah maupun soredium dapat terbawa angin atau air ke tempat yang lain dan tumbuh membentuk lumut kerak yang baru. Lumut kerak berperan penting dalam suksesi karena kemampuannya tumbuh pada tempat yang tidak memungkinkan bagi tumbuhan untuk hidup. Lumut kerak dapat hidup pada bebatuan yang secara perlahan menghancurkan hingga membentuk lapisan-lapisan tanah. Lumut kerak Cladonia yang menutupi wilayah yang luas di daerah kutub utara menjadi makanan bagi ternak dan hewan liar yang hidup di sana. Adapun ciri-cirinya, yang pertama berbentuk talus yang tipis, yang kedua habitatnya di tempat-tempat yang kering seperti pada batu-batuan, kulit batang atau daun tertentu pada tanah yang sedikit basah. Yang ketiga tahan terhadap kekeringan. Ini adalah morfologi dan anatomi dari lumut kerak. Manfaat lumut kerak. Selain itu, lumut kerak banyak digunakan sebagai bahan obat, digunakan dalam industri kimia, parfum, dalam proses pewarnaan dan penyamakan, serta digunakan sebagai indikator tingkat polusi di sekitar daerah yang ditempatinya. Contoh pada lumut kerak yaitu Permelia, hidup pada kulit kayu, tanah, tembok, dan batu; Graphis,
hidup pada cabung atau batang pohon, usnea atau lumut janggut pada batang-batang pohon di pegunungan dan dapat digunakan untuk jamu. Anatomi lumut kerak. Anatomi lumut kerak apabila kita sayat tipis tubuh lumut kerak kemudian diamati di bawah mikroskop, maka akan terlihat adanya jalinan hifa atau miselium jamur yang teratur dan dilapisi permukaan terdapat kelompok alga bersel satu yang terdapat di sela-sela jalinan hifa. Secara garis besar susunan tubuh lumut kerak dapat dibedakan menjadi 3 lapisan, yaitu yang pertama lapisan luar atau korteks. Lapisan ini tersusun atas sel-sel jamur yang dapat atau rapat dan kuat menjaga agar lumut kerak tetap dapat tumbuh. Yang kedua, ada lapisan gonidium, merupakan lapisan yang mengandung ganggang yang menghasilkan makanan dengan berfotosintesis. Yang ketiga ada lapisan empulur, tersusun atas sel-sel jamur yang tidak rapat, berfungsi untuk menyimpan persediaan air dan tempat terjadinya perkembangbiakan. Pada kelompok lumut kerak berdaun atau foliase dan perdu frutikose memiliki korteks bawah yang susunannya sama dengan korteks atas, tetapi menghasilkan sel-sel tertentu untuk menempel pada substrat atau dikenal sebagai rizoid. Reproduksi pada lumut kerak. Reproduksi lumut kerak perkembangbiakan lumut kerak dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu vegetatif dan generatif. Yang pertama, produksi vegetatif dilakukan dengan cara fragmentasi soredium. Jika soredium terlepas, kemudian terbawa angin atau air dan tumbuh di tempat lain. Yang kedua, reproduksi generatif. Reproduksi generatif spora yang dihasilkan oleh ascospora atau basidiokarp. Sesuai dengan jenis jamurnya, spora dapat tumbuh menjadi lumut kerak baru jika bertemu dengan jenis alga yang sesuai. Sel-sel alga tidak dapat melakukan perkembangbiakan dengan meninggalkan induknya, melainkan hanya dapat berkembang biak dengan membelah diri dalam tubuh lumut kerak. Dan ada soredium. Soredium adalah sekelompok jalinan hifa yang menyelubungi sel-sel alga. Fragmentasi adalah terlepasnya bagian tubuh untuk menjadi organisme baru. Peranan lumut kerak. Salah satu peran lumut kerak adalah sebagai tumbuhan perintis dalam proses suksesi primer. Dalam perannya sebagai tumbuhan perintis, lumut kerak hidup di daerah berbatu dan dapat mengubah area tandus berbatu tersebut menjadi tempat tumbuh untuk tumbuh-tumbuhan lain. Adapun lumut kerak ada yang menguntungkan dan merugikan. Yang pertama, menguntungkan, ada beberapa poin. Yang pertama, sebagai tumbuhan perintis. Yang kedua, membantu siklus nitrogen. Yang ketiga, sebagai indikator lingkungan. Yang keempat, jenis Usnea dasypoga dan Usnea mesimenenis dapat dijadikan obat karena mengandung anti kanker. Dan yang keberikut, jenis Rosella tinctoria digunakan sebagai bahan dasar lakmus. Yang terakhir, ada pada bahan pangan. Adapun yang merugikan, yaitu merusak bebatuan peninggalan sejarah seperti Candi Borobudur dan candi-candi lainnya. Sekian dan terima kasih.